Mitos atau fakta sawit merusak lingkungan. Mitos atau fakta sawit adalah menjadi industri sawit, perkebunan sawit menjadi penyebab utama seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin, paling paham soal Banua. Baik pemirsa podcast, hari ini saya mengundang, saya boleh katakan mengundang tapi dengan setengah memaksa ya, karena beliau ini yang hadir di depan saya sedang terburu-buru juga nunggu pesawat. Tapi setengah jam kita berbincang ya. Siap. Dengan Mas Tovan Mahdi. Beliau adalah Ketua Bidang Komunikasi di GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Betul Mas Toto. Tetapi beliau juga mempunyai jabatan sebagai Kepala Divisi Komunikasi Perusahaan di PT Astra Agro. Ya, Mas Tovan, terima kasih sudah berkenan. Walaupun nanti kita akan bicaranya nggak begitu bisa panjang lebar ya, karena terburu waktu. Beliau 1 jam ke depan akan segera terbang ke Jakarta kembali karena ada acara di Banjarmasin. Mas Tovan, kita bicara pertanyaan-pertanyaan, soal-soal dan hal-hal yang ini menjadi isu yang menarik sekali di publik nih tentang kelapa sawit, industri sawit di Indonesia. Saya mulai dari pertanyaan, jawab dengan jujur. Mitos atau fakta sawit merusak lingkungan? Mitos. Wah, jelaskan kenapa dikatakan mitos? Ya, tidak ada satu bukti empiris dan saintifik bahwa sawit itu merusak lingkungan. Justru kalau kita belajar atau melihat kriteria-kriteria dalam Sustainable Development Goal SDGs yang sekarang semua mengarah ke sana, dari 13 kriteria SDGs, sawit setidaknya memberikan kontribusi 7-8 poin. Jadi di mana merusak lingkungan? Ini mitos. Ini langsung dijelaskan langsung oleh pelaku industri sawit yang mengatakan, ya terlepas latar belakang beliau lah ya, tetapi ini orang yang memang berkompeten untuk mengatakan bahwa apakah sawit merusak lingkungan, dipatahkan bahwa itu mitos. Pertanyaan selanjutnya, ini juga menjadi pertanyaan publik. Mitos atau fakta sawit adalah menjadi industri sawit, perkebunan sawit menjadi penyebab utama seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sangat mitos itu. Wah, ini tambah-tambah mitosnya. Gimana penjelasannya? Sangat simpel. Saya tidak akan berwacana atau kemudian jualan kecap ya. Nomor satu. Tapi saya mengajak para pemirsa dari Radar Banjarmasin podcast ini untuk melihat data. Datanya ini bukan saya mengeluarkan. Datanya ini dari satu lembaga riset internasional independen. Namanya Global Forest Watch. Coba dilihat di situ data kebakaran yang pernah terjadi di Indonesia. Baik itu tahun 2017, 2018 atau tahun ini ditarik ke belakang, misalkan ada hotspot, dilihat berapa persen kebakaran atau hotspot atau fire spot itu berasal dari konsesi perkebunan kelapa sawit. Dalam kebakaran yang sangat berat ya, yang cukup parah waktu itu 2017 ya atau 2018, titik api yang berasal dari konsesi perusahaan perkebunan sawit itu hanya 7%. 7%? Kecil sekali. Kecil. Terus kemudian dari konsesi industri yang lain, saya tidak akan sebut industri apa, itu ada sekitar 20%. Sisanya berarti ada sekitar 60 atau 73% yang itu ternyata berasal dari luar konsesi. Dari mana? Satu, dari lahan masyarakat. Kemudian yang kedua, dari areal-areal konservasi, taman nasional yang itu dikelola dan dijaga, sebetulnya kewenangannya ada di pemerintah. Jadi kalau di dalam konsesi, karena kita itu tidak mungkin melakukan pembukaan lahan misalnya dengan cara membakar, karena secara peraturan, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perkebunan menutup ruang bagi pelaku usaha untuk membuka lahannya dengan cara membakar. Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika masih ada perusahaan membuka lahan dengan cara membakar, karena sanksi pidana dan perdatanya itu sangat berat. Jadi itu seperti bunuh diri gitu. Jadi tidak akan dilakukan. Nah, terus kemudian kenapa kok masih ada masyarakat yang membakar? Nah, teman-teman juga harus melihat secara detail Undang-Undang Lingkungan Hidup, saya lupa pasal berapa ya. Ketika di ayat 1 dari pasal tersebut menyebutkan bahwa
perusahaan dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar atau zero burning policy, tetapi di ayat kedua dari pasal tersebut masih memungkinkan masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar sampai maksimal 2 hektar. Nah, apa pertimbangannya? Kenapa masyarakat diizinkan? Karena kearifan lokal, karena budaya membakarnya sudah sangat lama. Cuman persoalannya adalah siapa kemudian yang bisa memastikan bahwa pembakaran lahan atau kegiatan membakar lahan untuk budidaya yang dilakukan oleh masyarakat ini kemudian apinya tidak menyebar kemana-mana. Itulah yang sering kali terjadi. Bahkan ya kalau misalkan ada api di dalam konsesi perusahaan, itu seringkali asal apinya itu dari luar konsesi. Gitu. Nah, tapi sekarang semua perusahaan-perusahahan sawit anggota GAPKI sudah punya fire prevention system, dan juga kita mengajak masyarakat untuk membentuk masyarakat siaga api atau masyarakat peduli api, sehingga setiap akan musim kemarau, masuk musim kemarau, kita itu sudah siap apa yang harus kita lakukan sehingga tidak ada kelalaian, tidak sampai terbakar. Kalau ada misalkan titik api ya segera kita padamkan. Teknologi memungkinkan dengan drone dan lain sebagainya kita lebih mudah untuk melihat di mana titik api itu dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Baik, ini adalah pertanyaan yang juga sering ditujukan kepada industri sawit di Indonesia. Mitos atau fakta, Mas Taufan, bahwa industri sawit dalam pembukaannya lahan-lahan perkebunan itu sering merampas hak-hak adat, hak-hak ulayat tanah-tanah adat yang ada di mana perusahaan itu beroperasi. Banyak fakta, banyak data yang sudah kita lihat secara luas di media massa. Seringkali ada konflik dalam masalah ini. Saya pastikan itu mitos. Lagi-lagi mitos. Gimana penjelasannya itu? Bukan karena saya ini representasi dari industri kelapa sawit, tetapi saya melihat. Saya sudah berkeliling ke semua sentra-sentra perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dan saya juga sudah melakukan kajian yang cukup dalam terkait dengan konflik-konflik yang terjadi antara satu perusahaan dengan kelompok masyarakat tertentu atau dengan kelompok masyarakat yang didorong oleh satu LSM tertentu dan lain sebagainya. Sebetulnya gini, basis berpikirnya adalah bahwa semua perusahaan perkebunan sawit itu sekarang ada kewajiban yang disebut dengan ISPO. Indonesian Sustainable Palm Oil. Jadi semua perusahaan perkebunan sawit di Indonesia itu harus ISPO certificate. Jadi harus bersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil. Nah, kalau kita membaca kriteria-kriteria supaya itu bisa disebut sebagai atau mendapatkan sertifikasi ISPO, salah satunya bahwa lahannya itu harus clear and clean. Legalitasnya juga harus kuat. Terus kemudian juga dipastikan bahwa tidak lagi ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Harmoni antara perusahaan dengan masyarakat itu menjadi salah satu juga kriteria sebelum mendapatkan sertifikasi ISPO. Nah, ketika kita wajib ke sana, terus kemudian perusahaan ini tidak mampu menjaga harmoni dengan masyarakat, maka mereka tidak akan bisa tidak akan bisa mendapatkan sertifikasi ISPO. Kemudian yang kedua, saya melihat sebetulnya kita ini kan negara hukum ya. Kita melakukan kegiatan usaha, semua itu harus comply dengan peraturan yang ada di Indonesia, di Republik Indonesia. Kita tentu semua perusahaan sawit ya, dari 3.000 perusahaan sawit itu mungkin yang menjadi anggota GAPKI sekitar 750 perusahaan. Itu semua saya yakin bahwa ketika mereka membuka lahan dan lain sebagainya, kondisinya sudah sangat clear and clean. Artinya konflik dengan masyarakat, bukan konflik ya, hak masyarakat itu juga sudah diberikan. Tetapi kalau kemudian muncul 1 atau 2 kasus, tentu kita tidak bisa mengeneralisir. Kemudian menganggap bahwa wajah industri sawit itu seperti itu. Jadi harus di breakdown konfliknya itu di mana, di PT apa, dan apa yang sesungguhnya terjadi di situ. Nah, kalau ada 1-2 kasus dari 16,3 juta hektar perkebunan sawit, terus kemudian yang ada konflik itu misalkan taruhlah 100.000 hektar begitu ya kan, di beberapa titik begitu. Nah, ini kan sebetulnya tidak mewakili bahwa industri sawit itu seperti itu. Nah, inilah yang kita dudukkan. Tapi sebetulnya poinnya adalah bahwa industri sawit ini hadir untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Jangankan hak-hak ulayat atau hak masyarakat adat. Kalau kita punya konsesi, kita mendapatkan hak guna usaha. Itu kan sebetulnya secara legal kita bisa melakukan budidaya di situ. Tapi sebelum kita membuka lahan untuk budidaya, misalkan untuk nanam sawit, kita itu juga melihat dulu lahan itu. Apakah di dalam lahan tersebut ada high conservation value misalnya, atau nilai konservasi tinggi. Nah,
Kalau ada nilai konservasi tinggi di situ tentu nggak akan kita buka kok. Padahal itu HGU kita. Iya. Bahkan ada beberapa perusahaan besar ya, termasuk misalnya saya ambil contoh di tempat saya bekerja di Astra Agro. Itu mungkin ada 10% lah, sekitar 25.000 sampai 26.000 areal HGU-nya itu yang tidak dibuka, yang dikonservasi. Dikonservasi itu dijaga keasliannya. Karena di situ ada keanekaragaman hayati, ada nilai konservasi tinggi, ada peninggalan bersejarah di situ yang nggak kita buka juga nggak ada masalah. Jadi kita itu berpikirnya sudah sampai seperti itu. Kemudian kita sertifikasi ISPO, belum lagi sertifikasi yang sifatnya voluntary, ya kan dari barat dan lain sebagainya, macam-macam. Dan kalau boleh saya mengatakan bahkan mungkin industri sawit ini adalah satu-satunya industri yang highly regulated, highly certificate, jadi sangat banyak sekali regulasinya, sangat banyak sekali sertifikasinya, ketat ya. Dan sertifikasi itu pada ujungnya at the end of the day itu adalah biaya. Begitu. Nah kenapa kayak gitu? Nah inilah saya harus membuka perspektif teman-teman pemirsa Radar Banjarmasin podcast bahwa kita harus melihat sesuatu itu banyak tantangan, atau banyak serangan, atau banyak musuh. Ketika apa? Ketika itu kita menjadi nomor satu. Nah, teman-teman harus melihat bahwa di mana sih pasar sawit ini berada, di mana sih komoditas minyak sawit itu berperan. Nah, komoditas minyak sawit itu berada dalam konteks persaingan pasar minyak nabati global. Nah, di dalam pasar minyak nabati global itu bukan hanya komoditas minyak sawit yang dihasilkan oleh Indonesia dan Malaysia, sebagian besar 80%. Tetapi di situ juga ada minyak soya yang dihasilkan oleh Amerika. Ada minyak-minyak yang dihasilkan oleh Eropa seperti bunga matahari, kemudian canola, dan macam-macam, banyak sekali, jagung dan lain sebagainya. Yang semua itu dalam pasar minyak nabati dunia. 80% dikuasai oleh sawit. Bukan 85%. Pangsa pasar sawit itu sekitar 35%, dan itu adalah yang terbesar. Bukan 85%. Kalau 85% itu dari total produksi minyak sawit di dunia, 85% itu dihasilkan dari Indonesia dan Malaysia. Indonesia 52 juta ton, Malaysia sekitar 21 juta ton. Dan 35% dari yang 80 liter itu? Bukan, jadi semua 100% minyak sawit itu dalam pasar minyak nabati dunia itu menguasai 35%. Nah, ketika 15 atau 17 tahun yang lalu komoditas minyak sawit ini menjadi nomor satu dalam pasar minyak nabati dunia, dari situlah awal berbagai kampanye negatif terhadap sawit. Mulai tahun berapa itu Mas Taufan? Ya kalau kita tarik mundur ke belakang ya mungkin sekitar 2005, 2004 itu baru muncul. Jadi ketika pangsa pasar dari soybean itu tergeser. Dan itu sampai sekarang isunya berganti-ganti. Dari awal dulu pertama mungkin black campaign terhadap sawit atau mitos yang dialamatkan ke sawit itu tentang kesehatan. Betul. Kalau mengkonsumsi makanan dengan bahan baku minyak sawit itu akan menyebabkan sakit jantung, kanker dan lain sebagainya, menyebabkan impotensi, mungkin seperti itu, macam-macam. Betul. Intinya kita sehat-sehat saja sampai hari ini. Terus kemudian yang kedua diserang dengan isu lingkungan. Biodiversity, keanekaragaman hayati, kemudian macam-macam itu terus berubah sampai sekarang yang tren ya mungkin emisi gas rumah kaca dan lain sebagainya. Sehingga tapi semua itu sudah bisa dipatahkan. Bahkan kayak misalkan isu kesehatan. Dulu ketika dianggap minyak sawit ini tidak sehat dibandingkan minyak nabati yang lain, ternyata ada peneliti dari Indonesia, dari IPB, dari Sifas, itu yang membuktikan bahwa dibandingkan minyak nabati yang lain, minyak sawit ini lebih sehat. Karena dalam proses produksinya tidak melalui proses hidrogenasi atau seperti apa strategi saya nggak paham, tetapi di situ yang membuat minyak sawit itu sebetulnya lebih sehat. Jadi banyak sekali mitos. Kemudian keanekaragaman hayati. Sekarang kita ngomong tentang deforestasi deh. Bahwa sawit ini dianggap paling banyak makan lahan. Betul. Kan katanya di mana-mana sawit, di mana-mana sawit. Sawit dan tambang. Itu. Saya ngomong konteks sawit lah ini ya kan. Jadi sekarang kita nggak perlu berdebat kusir ya. Jadi kita ini cukup membuka data saja. Sekarang berapa sih luas daratan di Indonesia? Luas daratan di Indonesia itu 190 juta hektar. Oke, 190 catat. Terus luas lahan pertanian berapa? 60 juta hektar. Luas lahan perkebunan 40 juta hektar. Luas lahan perkebunan sawit berapa? Luas lahan perkebunan sawit 16,3 juta hektar.
16,3 dari bandingkan dengan luas daratan di Indonesia itu nggak ada 10%-nya kan Mas? Iya betul. Nggak ada 10%-nya. Terus kemudian kalau kita bandingkan dengan luas lahan pertanian yang 60 juta itu cuma berapa persennya? Iya. Dibandingkan dengan luas lahan perkebunan yang 40 juta berarti 16,3 dibagi 40. Iya. Itu cuma berapa? Artinya sawit nggak besar-besar amat begitu loh. Terus kemudian sekarang bandingannya dengan minyak nabati yang lain, perkebunan minyak nabati misalkan soya. Mas Toto tahu berapa luas perkebunan soya di Amerika sana? Itu 140 juta hektar. Wow, jauh banget perbandingannya. Jauh. Bunga matahari itu mungkin sekitar 40-50 juta hektar. Di Eropa. Tapi ada nggak media di Indonesia kemudian yang menyoroti deforestasi yang terjadi di hutan Amazon karena pembukaan perkebunan kedelai misalkan seperti nggak ada ya kan? Nggak ada sih saya. Ada. Jadi ya inilah ini saya ini memang alhamdulillah sekarang pandemik sudah mulai stabil. Jadi saya bisa keliling lagi ngomong seperti ini karena memang tugas saya ini untuk bagian. Tapi saya nggak mau jual kecap kosong artinya. Saya akan mengatakan faktanya saja. Iya. Jadi dari situ aja kita melihat bahwa sawit itu nggak besar sebetulnya, nggak besar. Tapi kenapa sawit bisa jadi nomor satu? Karena tanaman kelapa sawit ini productivity levelnya itu jauh lebih tinggi. Dengan 1 hektar saja dalam 1 tahun kalau kita konversi dalam bentuk minyak itu bisa 6 ton per hektar per tahun. Nah sebaliknya kalau bunga matahari atau soya itu mungkin untuk menghasilkan 1 ton dalam 1 tahun itu butuh 4-5 hektar. Jadi jauh sekali. Karena itu sebetulnya kenapa minyak sawit ini kemudian lebih ekonomis, lebih kompetitif dan minyak nabati yang lain nggak bisa ngalahkan ya karena produktivitasnya lebih tinggi. Kemudian belum lagi kalau kita ngomong dalam konteks turunannya gitu ya. Bukan turunannya, artinya begini. Misalkan untuk produk makanan ya kan ketika dicampur dengan menggunakan minyak sawit itu jauh lebih sehat, dari sisi rasa lebih enak dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau untuk produk-produk oleochemical dan lain sebagainya itu campuran dengan minyak sawit seperti itu ingredientnya itu bisa lebih lebih gitu ya Mas. Lebih tidak gampang meleleh misalnya untuk lipstick kayak gitu dan lain banyak sekali. Nah sekarang itu saya melihat bahwa Indonesia ini bisa menjadi negara yang sangat kaya dengan membangun sektor kelapa sawit yang berkelanjutan. Karena apa? Karena satu, tadi sudah jelas kita punya minyak sawit, punya perkebunan sawit, produsen terbesar, eksportir terbesar. Kemudian sawit ini selama ini kita tahu sebagai bahan pangan, Terus kemudian oleochemical, kan produk-produk seperti consumer goods semua itu kayak pasta gigi, sampo dan lain sebagainya itu dengan sawit. Kemudian yang ketiga, yang mengejutkan sawit ini kan juga bisa dipakai sebagai sumber bahan bakar. Biodiesel energi terbarukan, ya kan BBN, bahan bakar nabati. Dan sawit ini bisa dan kita sudah mengimplementasikan itu dengan mandatory biodiesel B30. Jadi solarnya Mas Toto kalau pakai mobil yang pakai solar, nah solarnya itu kan 30% dengan campuran FAME, campuran minyak sawit. Nah itu bayangkan Indonesia dengan menerapkan program mandatory biodiesel B30, daya serap sawit di pasar minyak dan pasar dalam negeri itu meningkat tajam. Betul. Sehingga sawit yang tadi saya katakan dari 52 juta ton, sekitar 37 juta tonnya itu ekspor. Sekarang kita tidak semata-mata menggantungkan ke pasar ekspor, tapi konsumsi domestiknya juga semakin besar. Sehingga apa? Akibatnya apa yang bisa kita lihat? Akibatnya harga minyak sawit sepanjang tahun 2021 ya sekarang mengalami kenaikan. Itu stabil dalam posisi yang sangat tinggi di atas $1.000 per ton rata-rata. Bahkan sekarang itu tertinggi kemarin sempat 1.425 US dollar per ton. Jadi kalau TBS petani, jadi kalau kita ngomong masyarakat petani, karena petani ini juga penting. Dari 16,3 juta hektar tadi sekitar 43% itu lahannya petani. Nah teman-teman petani sekarang di tengah pandemi kayak gini, kalau teman-teman yang bekerja di sektor di kota ya, seperti sektor pariwisata, perhotelan dan semua mengeluh kan? Betul. Teman-teman petani sawit nggak ada yang mengeluh, harga TBS-nya bisa di atas 3.000 per kilo, tandan buah segarnya. Jadi mereka sangat sejahtera. Dan Indonesia di tengah pandemik sejak Maret 2020, karena kita memiliki industri minyak sawit yang sangat kuat seperti ini, ekonomi Indonesia tidak terseret resesi selama pandemik. Bahkan pertumbuhan ekonominya positif. Dan tahun ini kemarin kita sudah mengolah data dari Gapki bahwa perkiraan sumbangan devisa ekspor dari minyak sawit tahun ini
diperkirakan mencapai 35 miliar US dollar atau sekitar 500 triliun. Jadi kalau APBN kita ini sekitar 2000-an triliun, itu 20 berapa persen? 25%, ya kan, dari sektor minyak sawit. Ini sangat signifikan. Belum lagi tenaga kerja yang 16 juta orang langsung maupun tidak langsung. Jadi saya setuju bahwa industri minyak sawit Indonesia harus memperbaiki diri. Kita di asosiasi ini anggotanya hanya 750 perusahaan dari sekitar 3.000 lebih perusahaan perkebunan sawit. Gak semua jadi anggota GAPKI. Nah, kita ingin standar dari perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia ini sama. Nah, sekarang pemerintah sudah punya payung hukumnya, yaitu ISPO. Ya kan, sertifikasi ISPO. Dan sertifikasi ISPO itu landasan hukumnya juga sudah meningkat dari peraturan Menteri Pertanian saat awal diluncurkan, sekarang sudah menjadi Perpres. Jadi sudah semakin kuat. Dan kalau kita semua pelaku usaha itu terus kemudian comply dengan peraturan dari pemerintah, ya apalagi yang dipersoalkan. Nah, yang aneh ini kan seringkali teman-teman dari LSM ini bekerja untuk kepentingan dari negara-negara asing, negara-negara maju yang itu produsen minyak nabati yang kalah saingan sama sawit, kemudian membuat aturan yang itu sebetulnya beyond dari aturan yang itu seakan-akan itu melebihi peraturan yang ada di Indonesia sendiri. Nah, kedaulatan kita di mana kalau seperti itu, Mas? Jadi ini kan sesuatu yang lucu begitu. Jadi sesuatu yang menurut saya kita itu harus bangga, sebenarnya masyarakat Indonesia itu harus bangga bahwa punya sektor minyak sawit. Karena sekarang kalau saya sering guyon itu dalam berbagai forum diskusi atau seminar, coba Anda sebutkan satu produk atau satu sektor di Indonesia, apapun lah silakan disebut, yang bisa jadi nomor 1 di dunia. Apa maksudnya? Sepak bola? Nggak ada sepak bola, kita kalah terus, ya kan. Khususnya Indonesia ya maksudnya. Khususnya Indonesia, di dunia nggak ada. Komoditas lain deh apa? Komoditas kopi, kakao, karet, semua nggak ada, gitu loh. Sawit, tinggal sawit. Nah, dulu Indonesia ini terkenal. Kenapa negara-negara para penjajah itu VOC dulu datang ke Indonesia? Karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Kita itu surga dari tanaman-tanaman perkebunan dan sebagainya, hortikultura dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan semua habis. Kopi habis, tembakau habis, semua habis, karet habis, kakao habis dan lain sebagainya. Tinggal sawit. Nah, kalau kita, ya kan, teman-teman termasuk teman-teman media ini percaya dengan semua hoax tadi atau mitos tadi, ya selesailah industri sawit ini, Mas. Ya, ini tadi Mas Topan udah mengupas habis. Ini membuka selubung tabir misteri tentang industri sawit Indonesia yang ternyata bahwa ini adalah sebuah skenario, boleh saya katakan gitu ya. Ini bagian dari perang bisnis dalam tanda petik antara para pemain-pemain industri minyak nabati dunia. Dan ini yang perlu diluruskan bahwa industri sawit ini tidak seperti yang dibayangkan. Tadi 3 pertanyaan saya katakan mitos atau fakta, semua dibantah sebagai mitos. Saya tertarik dengan yang dikatakan Mas Topan bahwa sawit ini sebenarnya bagian dari kedaulatan bangsa. Kira-kira kalau ini dikatakan seperti itu, pemerintah sudah punya grand strategi nggak? Ini kan boleh dibilang sawit menjadi satu-satunya industri yang strategis yang menjadi identitas kedaulatan bangsa. Kalau ini diserang terus, kan bukan tidak mungkin kita nanti akan kalah dalam banyak hal, termasuk industri ini juga. Gimana? Saya ini sudah 12 tahun terjun di industri kelapa sawit dan dari awal saya memang membangun urusan komunikasi bidang komunikasi, strategi komunikasi di industri sawit. Saya bisa merasakan bedanya sekarang dengan mungkin 10-12 tahun lalu ketika awal-awal. Sekarang ini semua orang, semua pejabat pemerintah bicara tentang sawit dalam berbagai forum. Presiden dalam berbagai forum internasional kemarin ada urusan menyampaikan tentang bagaimana Indonesia ini cukup bangga karena memiliki sektor kelapa sawit. Semua menteri bicara baik tentang sawit. Kemudian anggota DPR, pejabat-pejabat di daerah, sudah ada kesadaran semua memang baru terbuka bahwa Indonesia kalau tidak punya minyak sawit ya mungkin habis. Mungkin nilai tukar rupiah kita tidak 14.000, mungkin 20.000 ya terhadap dolar. Nggak tahu, mungkin pertumbuhan ekonomi kita bisa ketika pandemik seperti Singapura yang kontraksinya sampai 40%. Kita bersyukur waktu awal pandemi kontraksinya itu hanya sekitar 5%, dan sekarang kita udah mulai positif. Jadi semua itu karena apa? Ya karena salah satunya karena sektor kelapa. Bukan satu-satunya, tetapi salah satu penyumbang terbesar dan penyelamat perekonomian ini adalah
dari sektor perkebunan kelapa sawit. Kalau nggak ada kelapa sawit habis. Jadi saya melihat keberpihakan pemerintah terhadap sektor kelapa sawit sudah jauh lebih baik. Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi, kepada para menteri, karena support yang luar biasa besar. Nah sekarang kita tinggal memperbaiki hal-hal yang mungkin masih tercecer, Mas. Jadi seperti misalkan kalau ini ada perusahaan yang itu masih ada konflik dengan masyarakat, jangan itu digebyauya. Sebagai digebyauya itu apa bahasa Indonesianya? Digebyauya, dipukul rata. Itu bahwa industri sawit itu wajahnya seperti itu. Nggak bisa kayak gitu. Harus dilihat ini perusahaan terjadi di mana, di perusahaan apa, apakah perusahaannya ini komplain dengan peraturan. Kalau seperti itu terus penyelesaiannya seperti apa, gitu loh. Jadi tidak digeneralisir. Misalkan ada kecelakaan kerja terjadi di satu perkebunan sawit, itu dianggap semua perusahaan sawit tidak proper terhadap aspek keselamatan dan keamanan di dalam bekerja. Kayak gitu itu kan nggak tepat. Kemudian ada satu areal konsesi, ada apinya kebakar dan mereka lupa, tidak ditangani. Terus kemudian semua menyebut bahwa kebakaran itu karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Dari mana kita buka lahan? Wong sekarang udah moratorium misalkan seperti itu. Padahal kebakaran hutan dan lahan itu, ini saya cerita sedikit dari teman-teman juga, bisa disebabkan oleh pemancing loh. Ini cerita teman saya. Jadi ada pemancing yang masuk pada area sebuah perkebunan, ya, kemudian dia nginep di situ, kemudian nginep itu masak gitu ya. Nah, tiba-tiba apinya itu yang kemudian bikin menyebar. Akhirnya perusahaannya yang jadi korban. Gini loh Mas Toto. Jadi kalau kebakaran lahan itu karena sawit, maka kebakaran lahan di Indonesia itu hanya terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Jawa enggak ada. Tapi kan kebakaran juga terjadi di Jawa. Juga terjadi di Nusa Tenggara Barat, di NTT, ya kan? Bisa terjadi dimanapun. Banjir, kalau sawit katanya penyebab banjir, mestinya yang banjir itu ya di Banjarmasin, misalkan, atau di Riau, di Medan, di Aceh, di Sulawesi, misalkan. Tapi banjir juga terjadi di mana-mana, Jawa, di Jakarta. Bahkan kota Washington DC di Amerika Serikat katanya kemarin juga banjir cukup besar. Padahal di sana nggak ada sawit. Artinya, jadi saya berharap ya teman-teman media ini juga kritis, tetapi harus melihat secara objektif. Saya dulu juga wartawan, Mas. Saya ketika masuk awal di industri sawit itu sholat istikharah dulu, ya kan, ini pas nggak ini? Karena persepsi saya tentang industri sawit itu juga sangat negatif. Kemudian setelah saya masuk, saya kemudian ke kebun, saya melihat itu, saya kagum. Waktu itu saya masuk ke kebunnya Astra ya, pertama di Riau, kemudian saya lihat sekolah. Di Jakarta aja nggak ada sekolah. Apa ya? Itu bahkan bisa mengalahkan sekolah di salah satu daerah lah di Jakarta atau di Bogor, begitu. Kalah dengan sekolah yang ada di kebun yang itu remote area. Luar biasa. Terus kemudian hubungan dengan masyarakat. Saya lihat di itu sangat harmonis, sangat baik lah. Terus persoalannya di mana? Gitu loh. Jadi hal-hal yang baik seperti inilah yang kemudian banyak kita tunjukkan kepada dunia. Memang waktu itu Mas Toto, mungkin kita belum serius menggarap urusan komunikasi. Tapi kalau sekarang semua orang sudah bicara baik tentang sawit. Kalau ada kekurangan 1-2 bahwa kita tidak komplain, bahwa kita tidak proper, ada perusahaan A, perusahaan B yang masih punya persoalan, mana hidup tidak ada persoalan. Bukan hanya di perusahaan sawit, semua perusahaan juga punya masalah. Sektor perbankan juga masalah dengan sawit. Tapi kan nggak bisa dikebyauyan. Tapi dari statistik angka jumlah perusahaan yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang industri sawit dari sekitar 1000-an lebih, 700-nya 3.000 dari 3.000 ya, 700 itu adalah anggota GAPI. Kalau kita hitung secara kumulatif total, Mas Tovan, kepemilikannya ini, apakah itu banyak pihak asing atau justru Indonesia? Artinya ini kan menyangkut kedaulatan juga. Iya, jadi gini ya, satu Mas Toto. Yang pertama kita lihat profil dari kepemilikan ownership dari perkebunan sawit di Indonesia. Tadi saya sebut 16,3 juta hektar. 16,3 juta hektar, saya tadi udah sebut 43%. Itu adalah perkebunan rakyat. Ya. Berarti kita keluarkan nih ya, perkebunan rakyat kita keluarkan. Karena rakyat nggak mungkin rakyat Amerika yang memiliki kan. Namanya rakyat itu rakyat Indonesia. Nggak mungkin rakyat Hong Kong atau Singapura, Malaysia. Rakyat Israel yang memiliki ini kan nggak mungkin. Jadi, itu oke. Berarti sekarang 60%. Itu 43%. Berarti sisa 57%. 7% itu BUMN. 7% BUMN. BUMN ya, BUMN itu ya PTP, kemudian mungkin ada kecil RNI, ya BUMN lah. Berarti sekitar 50% ini swasta. Yang paling mungkin dimasuki oleh swasta, oleh asing kan sektor swasta.
dari 50% itu. Nah, kemudian kita harus lihat berapa persen sih? Saya yakin tidak sampai 20%. Tidak ada 20. Karena perusahaan-perusahaan nasional itu jauh lebih banyak dan lebih besar di sektor kelapa sawit dibandingkan perusahaan asing. Perusahaan asing paling berapa? Malaysia, ada Sri Lanka, ada kecil, tapi kecil. Mungkin sekitar 20%. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan, kalau di Mas Toto misalkan lihat di industri minyak atau industri batu bara misalkan, tenaga ahli itu kan banyak orang asing ya. Iya, betul. Banyak bule. Kalau di industri sawit mana? Nggak ada. Misalkan Astra deh, saya sebut contoh Astra. 100% tenaga kerja, tenaga ahlinya orang Indonesia. Gitu loh. Jadi kalau kemudian isunya adalah kepemilikan asing, seharusnya yang dibahas bukan sektor kelapa sawitnya. Tetapi bagaimana undang-undang penanaman modal di Indonesia ini. Apakah sektor kelapa sawit ini masuk dalam daftar negatif investasi? Kalau Mas Toto buka undang-undang cipta kerja yang baru, jumlah sektor yang masuk dalam daftar negatif investasi itu kan tinggal berapa ya? 12 atau sudah kecil sekali. Artinya kan Indonesia itu sangat terbuka. Sangat liberal. Jadi siapapun bisa masuk ke situ. Nah, kalau kemudian ada orang asing, ada perusahaan asing berminat investasi di sektor kelapa sawit, saya pikir itu juga tidak ada salahnya. Bukan sebuah isu karena terbuka kok. Indonesia ini sudah rezimnya adalah rezim investasi bebas. Gitu loh. Yang salah di mana? Apalagi terus kemudian disalahkan sawitnya kok dikuasai asing. Tetapi yang penting kan adalah apakah regulasinya kemudian karyawan dari perusahaan-perusahaan sawit itu apa namanya, kan pasti orang Indonesia, nggak mungkin kita ngerekrut orang Filipina suruh kerja buat apa? Gitu loh. Itu. Kemudian yang kedua juga pajak dan lain sebagainya juga masuk ke Indonesia. Devisa kalau ada kepemilikan asing itu kan mungkin nanti ya keuntungannya ya sebagai pemegang saham ya mungkin ditransfer ke pemiliknya yang di luar negeri, tapi nggak besar. Bagian besar tetap ini milik Indonesia. Jadi sawit ini dari Indonesia untuk dunia. Jadi nggak usah dikhawatirkan tentang kepemilikan. Karena saya setiap hari Mas Toto, kalau teman-teman mungkin kan bacanya di koran. Kalau saya tiap hari kumpul sama orang sawit dan saya lebih banyak lihat orang Indonesia daripada lihat orang Malaysia, lihat orang Sri Lanka begitu. Jadi nothing to worry, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan masuknya beberapa perusahaan asing di dalam industri kelapa sawit. Isunya bukan di situ. Menjadi isu itu kalau kemudian industri kelapa sawit Indonesia itu tidak sustainable, kemudian menyengsarakan masyarakat, kemudian tidak memberi kontribusi terhadap perekonomian, itu masalah. Itulah yang kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara membangun sektor kelapa sawit yang berkelanjutan. Salah satu ukurannya adalah harus sertifikasi ISPO. ISPO inilah yang kita bawa ke dunia, kita tunjukkan kepada dunia bahwa sektor kelapa sawit ini sudah sangat baik, sudah jauh lebih baik. Itu. Tapi kita harus juga punya praduga. Jadi dalam konteks perdagangan atau persaingan minyak nabati global itu kita harus punya sikap suudon lah. Gak apa-apa. Karena apa? Kita khawatir kok kenapa ya negara-negara barat itu kok banyak ngerecokin kita. Apa urusan mereka gitu loh. Kenapa mereka gak mau perbaiki diri mereka sendiri? Memang mereka sudah baik. Gitu Mas. Baik Mas Topan, luar biasa sekali. Ini semua akhirnya mematahkan mitos. Tadi 3 pertanyaan saya, fakta atau mitos semua sudah dijawab oleh Mas Topan. Bukan karena latar belakang beliau sebagai seorang pelaku industri ya, bukan karena bagian dari industri itu. Karena saya percaya beliau dulunya adalah wartawan juga, ya sama dengan saya yang punya perspektif itu segala sesuatu itu selalu melihat dengan nilai-nilai kritis. Nah sekarang ketika beliau mengatakan itu, saya sih secara pribadi percaya. Dan ini sekarang udah menjadi tanggung jawab kita ya, bahwa industri sawit ini merupakan identitas negara, kedaulatan negara. Ini penopang ekonomi negara, ya kan? Karena faktanya 500 triliun tadi 25% ditopang oleh sawit. Jadi nothing tulus tadi bahwa sawit Indonesia memang dari Indonesia untuk dunia. Baik Mas Topan, saya sebenarnya pengen banyak lagi. Tapi saya udah dikasih sinyal bahwa Mas Topan jadwal penerbangannya sudah mepet. Kita cukupkan dulu. Next nanti kalau ada waktu tolong kasih kabar. Kita akan kupas lagi. Bagaimana tantangan industri sawit ke depan, terutama bagaimana sawit akan menjadi salah satu komoditas yang akan menggantikan energi terbarukan. Dan ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk bagaimana mengcombine ya antara bagaimana energi terbarukan dengan industri sawit ini. Mas Topan, sekali lagi terima kasih atas pencerahannya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan satu perspektif yang berbeda bagi pemirsa podcast Radar Banjarmasin. Baik, kita ketemu lagi Mas Topan. Selamat jalan, sampai ketemu lagi. Dan kita akan ketemu kembali dalam podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Toto.